Pencarian korban tenggelam di Sungai Wai Sekampung membuahkan hasil pada Selasa sore. Sukri, pria 40 tahun yang hilang di sungai ini ditemukan namun dalam kondisi tidak bernyawa lagi akibat tenggelam. Jenazah Sukri kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Menurut petugas Basarnas, jenazah Sukri ditemukan sekitar 3 meter dari lokasinya tenggelam. Pencarian melibatkan nelayan, 2 perahu karet, dan 3 penyelam. Proses evakuasi. Pencarian awalnya terkendala arus bawah yang deras karena sungai memiliki kedalaman lebih dari 4 meter. Saat ini sedang proses evakuasi. Izin pimpinan melaporkan pada pukul 10.30 WIB korban atas nama Mas Kuri umur 40 tahun ditemukan kurang lebih sekitar 3 meter dari LKM. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Selamat pagi. Sukri tenggelam saat memancing bersama adiknya pada hari Sabtu lalu, namun menggunakan perahu sendiri-sendiri. Saat akan menepi pulang dari mancing, perahu korban hanyut terbawa arus deras hingga terbalik dan karam. Petugas Basarnas mengimbau para pemancing di laut dan sungai supaya mengenakan alat pengaman seperti jaket pelampung sebab sudah banyak para pemancing yang tewas tenggelam. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Belakang itu. Sebuah rumah di Desa Gunung Raya, Kecamatan Marga, Sekampung, Lampung Timur yang dijadikan persembunyian pelaku penikaman juru parkir di salah satu mal di Raja Basa, Bandar Lampung digerebek polisi Senin dini hari. Tersangka Johan Syah ditangkap saat sedang tidur. Udah kuat belum, Bang? Kuatin loh. Polisi menyita sebuah pisau yang diduga dipakai tersangka untuk menganiaya korban. Awal ditangkap, tersangka berkelit menganiaya korban dibantu oleh 2 temannya. Ia mengaku menganiaya korban sendirian. Hendrik mana? Sendiri, Bang. Kamu sudah CCTV-nya? Pani sama Hendrik mana? Hei, Johan. Iya, Bang. Mana Pani menjawab sama Hendrik? Mana? Johan. Sendiri loh, Bang. Hah? Kau yang ngujah 2 orang megang. Hei. Penganiayaan terhadap jauh hari itu terjadi pada akhir Juni lalu di halaman parkir mal di Raja Basa. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang ditikam perutnya berusaha menyelamatkan diri hingga ke pelataran mal, namun masih terus dikejar 3 pelaku. Mereka menganiaya korban dan akhirnya berhenti setelah dilerai warga dan satpam. Menurut polisi, tersangka merupakan preman dan penganiayaan tersebut dipicu rebutan lahan parkir di mal tersebut. Di sana dan setelah dilakukan interogasi, tersangka mengaku berinisial JN dan dia mengakui melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 kali. Untuk motifnya sendiri, Net? Untuk motif dari hasil interogasi, tersangka melakukan penusukan terhadap korban karena adanya permasalahan yang diduga karena adanya perebutan lahan parkir yang ada di halaman Robinson, Raja Basa, Bandar Lampung. Untuk ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini? Jadi selain daripada tersangka JN, ada 2 orang tersangka lainnya yang diakui oleh saudara JN ikut melakukan penganiayaan terhadap korban. Tersangka Johan Syah ditembak kedua kakinya karena berusaha kabur saat dalam perjalanan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap 2 tersangka lain yang masih buron. Robi Laste melaporkan dari Lampung Timur. Seorang petugas kebersihan atau cleaning service Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Ria Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara terpergok sedang menyalin resep dokter dan meracik obat untuk pasien. Perbuatan KI ini direkam oleh pegawai rumah sakit lainnya yang kemudian videonya tersebar di media sosial. Pekerjaan ini tidak boleh dilakukan petugas kebersihan karena seharusnya jadi tanggung jawab apoteker karena jika salah obat, akibatnya bisa fatal hingga membahayakan keselamatan pasien. Terkait masalah ini, Direktur Rumah Sakit pada Senin kemarin menyatakan perbuatan pelaku tersebut atas perintah sang kepala apoteker berinisial DN.
Kepala apoteker berikut petugas kebersihan tersebut kini sudah diberi sanksi tegas. Ini dirumahkan sementara. Itu memang ada kesalahan prosedur SOP. Sudah kita tindak lanjuti dan mungkin nanti kita akan melakukan beberapa tindakan ya. Ada sanksi tentunya untuk yang bersangkutan. Kemudian juga mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf baik secara pribadi maupun secara institusi, terutama khususnya kepada keluarga pasien ya yang mengalami kejadian tersebut, akan melakukan perbaikan. Untuk diketahui, kelalaian dalam penanganan dalam pelayanan obat karena melanggar kode etik apoteker Indonesia bisa diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Polres Lampung Timur Senin siang mengungkap penyebab kematian Rias Nuraini, korban pembunuhan yang mayatnya dimasukkan dalam karung dan dibuang pelaku di kebun jagung. Rias tewas akibat menderita luka sayatan senjata tajam di leher dan beberapa bagian tubuh lainnya saat ditemukan luka lebam diduga bekas penganiayaan dengan benda tumpul. Hingga Senin siang kemarin identitas pelaku belum terungkap. Kaur Bins Ops atau KBO Satuan Reskrim Polres Lampung Timur, Ibda Sunarso menyatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Polisi sudah memeriksa lebih dari 6 saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa motor korban dan benda lainnya yang ditemukan di sekitar mayat. Memang terjadi suatu peristiwa pidana yaitu pembunuhan. Namun saat ini kita masih mendalami dari saksi-saksi yang ada untuk dapat menemukan motif dan serta kaitan TKP-TKP lain atau barang-barang bukti lain yang ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita segera dapat mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan korban TS. Kepada pihak keluarga korban, sekaligus kami tadi juga menyampaikan pesan dan titipan dari Bupati Lampung Timur. Ya, tentunya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur, khususnya di kecamatan kita ya, tetap waspada dan berhati-hati terhadap tindak kejahatan. Dan saya juga meminta kepada para pemangku kepentingan, khususnya di Kecamatan Labuan Ratu, ayo kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita masing-masing. Jenazah Rias Nuraini ditemukan di dalam karung di dekat motornya di sebuah kebun jagung pada hari Sabtu pekan lalu. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari pakan ternak. Menurut keluarganya, Rias ditemukan tewas setelah selama dinyatakan hilang keluarganya. Keluarga korban mendesak polisi segera mengungkap pembunuhan tersebut dan menangkap pelakunya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.